Striker Inter Milan, Marco Arnautovic sudah menunjukkan perkembangan positif atas pemulihan cederanya. Menurut Sky Sport Italia, yang mengungkapkan bahwa kondisi sang striker saat ini semakin membaik dan telah kembali berlatih di Appiano Gentile. Arnautovic sudah melakukan latihan secara individu setelah absen sejak bulan September lalu dan melewatkan 7 pertandingan Inter. Seperti diketahui, Arnautovic mengalami cedera hamstring saat laga Inter melawan Empoli di pekan kelima Serie A pada 24 September. Sang striker diharapkan bisa kembali berlatih reguler bersama seluruh anggota tim pada akhir pekan ini, sehingga bisa kembali beraksi ketika bertandang menghadapi RB Salzburg di Liga Champions pada 9 November mendatang. Pemain berusia 34 tahun itu bergabung dengan Nerazzurri dari Bologna pada musim panas guna menambahkan pengalaman ke skuad Simone Inzaghi. Sang striker telah menyumbang 1 assist pada laga debutnya saat kemenangan Inter atas Monza. Inter Milan dilaporkan sedang mempertimbangkan masa depan bek tengah Jan Aurel Bisek. Pemain asal Jerman itu kemungkinan besar bakal dipinjamkan ke klub lain demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Nerazzurri baru saja mendatangkan Bisek pada musim panas 2023, namun dirinya hanya tampil 8 menit sejak ia bergabung. Bisek bermain 7 menit di laga pembuka Inter musim ini melawan Monza sebagai pemain pengganti, kemudian di laga keduanya hanya tampil selama 1 menit saat mengalahkan Torino pada 21 Oktober lalu. Oleh sebab itu, manajemen Inter sedang menimbang kemungkinan meminjamkan Bisek pada bulan Januari demi mendapatkan menit bermain. Idealnya, Bisek akan dikirim ke klub Serie A yang bersedia menjaminnya untuk menjadi starter secara reguler. Ada potensi minat dari 2 klub Italia seperti Frosinone yang dikabarkan sedang mencari bek tengah baru. Selain itu, Torino juga tertarik dengan layanan sang pemain setelah baru-baru ini kehilangan Perscours karena cedera ligamen. Gelandang Inter Milan, Christian Aslani mulai menjadi sosok penting di klub setelah memutuskan bertahan di musim panas yang lalu. Menurut Gazzetta dello Sport, gelandang asal Albania itu mulai membuktikan dirinya di skuad asuhan Simone Inzaghi. Kemenangan Inter atas Roma pada laga pekan lalu telah melambungkan nama Aslani sebagai sosok pembeda di laga Big Match tersebut. Meski tampil sebagai pemain pengganti, Aslani sukses membuktikan dirinya layak dipercaya oleh Inzaghi. Satu-satunya gol kemenangan Inter melawan Roma tercipta berkat kejeniusan Aslani dalam mengambil alih peran pengatur serangan Inter di babak kedua setelah menggantikan Calhanoglu. Aslani mengirim umpan jarak jauh kepada Di Marco, yang kemudian melepaskan umpan silang ke kotak penalti lawan dan berhasil dimaksimalkan oleh Marcus Thuram. Keputusannya bertahan di musim panas tahun ini dinilai sangat tepat, karena dirinya mampu membayar kepercayaan dari pelatih Simone Inzaghi. Kendati demikian, tidak ada jaminan Aslani akan tiba-tiba menjadi pemain reguler di starting 11 Inter pada pertandingan besar berikutnya. Namun setidaknya Aslani saat ini sedang menuju ke arah yang benar untuk menjadi gelandang papan atas. Inter Milan ingin menambah masa bakti gelandang Nicolo Barella dengan kontrak jangka panjang. Menurut Sky Sport Italia, Barella saat ini masih terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2026. Memperpanjang kontrak Barella sebenarnya bukan prioritas utama Inter di atas kertas, mengingat masa baktinya tidak seperti Henrikh Mkhitaryan yang menyisakan kurang dari 12 bulan lagi. Namun Inter tidak ingin menunggu terlalu lama untuk mengamankan masa depan Barella dalam jangka panjang. Sang gelandang adalah pemain yang ingin dikembangkan oleh Inter untuk beberapa waktu ke depan, mengingat dirinya merupakan jantung permainan Inter. Barella telah memenangkan gelar Serie A bersama Inter, serta Coppa Italia dan Supercoppa Italiana masing-masing 2 kali. Sang gelandang juga membantu Inter mencapai final Liga Eropa dan Liga Champions. Pemain internasional Italia itu telah menjadi bagian penting dari semua pencapaian tersebut. Dengan demikian, tidak mengherankan jika Barella menarik minat transfer dari beberapa klub besar Eropa. Khususnya Liverpool, Manchester United, Arsenal dan Manchester City yang dikabarkan mengagumi mantan gelandang Cagliari tersebut.
Namun Inter ingin segera memperpanjang kontrak pemain berusia 26 tahun itu. Mereka berharap Barella segera menandatangani kontrak baru pada 2024, di mana hal itu akan menjadi salah satu prioritas utama klub untuk tahun depan. Inter Milan mulai mengembangkan reputasi sebagai tim spesialis big match di Serie A. Menurut FC Internews, yang berpendapat bahwa Nerazzurri semakin memperkuat kredibilitas gelar mereka dalam pertandingan head-to-head. Seperti diketahui, Inter kehilangan terlalu banyak poin saat melawan tim-tim yang lebih kecil di musim lalu. Namun di saat yang sama, hampir tidak ada tingkat hasil yang konsisten di pertandingan besar, mengingat Inter mengalami kekalahan dari Roma, Milan, Juventus, Fiorentina dan Lazio di Liga musim lalu. Sekarang, segalanya terlihat sedikit berbeda di mana sejauh ini Inter telah menghadapi tim seperti Fiorentina, AC Milan dan Roma dalam pertandingan besar. Dan faktanya, pasukan Simone Inzaghi sama sekali tidak mengalami kesulitan saat mengalahkan ketiga tim tersebut, dengan kemenangan atas Fiorentina dan AC Milan merupakan penampilan yang luar biasa. Kemudian melawan Roma pada akhir pekan, Inter tampak dominan sepanjang laga meskipun membutuhkan waktu hingga menit ke-80 untuk bisa mencetak satu-satunya gol. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana Inter menemukan konsistensi ini di laga besar. Dan dalam pandangan Gazzetta, hal itu tergantung pada kekompakan tim di lapangan. Ketika menghadapi La Viola dan Rossoneri, Nerazzurri membiarkan lawan menguasai sebagian besar bola. Tetapi Interlah yang tampak seperti tim yang punya ide saat menguasai bola. Kemudian ketika melawan Roma, pasukan Simone Inzaghi mampu menguasai bola dan memiliki gagasan yang jelas, serta permainan yang terorganisir selama 90 menit. Kekompakan dan keseimbangan antara bertahan dan menyerang membuat Inter mampu berkembang di kancah terbesar Serie A sejauh musim ini. Mantan bek Inter Milan, Daniel Adani menilai bahwa Marcus Thuram memiliki pergerakan yang sempurna di area penalti lawan. Berbicara di akun Instagram FC24, Adani memberikan pendapatnya mengenai kualitas striker asal Prancis tersebut. Ketika Thuram tiba di Inter pada bursa transfer musim panas kemarin, salah satu pertanyaan utamanya adalah apakah ia bisa bermain sebagai penyerang tengah atau tidak. Pasalnya, sebelum memperkuat Inter, pemain berusia 26 tahun itu sebagian besar bermain sebagai winger. Namun sejauh musim ini, cukup adil untuk mengatakan bahwa Thuram mampu membuktikan dirinya sukses memainkan peran sebagai penyerang tengah dengan telah mencetak 5 gol di semua kompetisi. Ada banyak kualitas yang membuat Thuram menjadi ancaman serius di depan gawang lawan, seperti kecepatan, daya ledak, dribbling dan teknik finishingnya. Namun sinkronisasi dan kecerdasan dalam hal pergerakan juga menjadi ciri khas sang striker, di mana Adani pun memuji golnya ke gawang Roma pada laga pekan lalu. Umpan panjang dari Aslani sangat berkelas, yang langsung dikontrol dengan brilian oleh Di Marco untuk kemudian mengirimkan umpan manis ke tengah kotak penalti. Ujar Adani. Thuram selanjutnya membuat pergerakan yang sempurna sebagai seorang striker, akurat dan menentukan. Hal tersebut juga sudah ia tunjukkan saat mencetak gol pada laga-laga sebelumnya. Tutup Adani. Inter Milan masih bermimpi mendatangkan bek Atalanta Giorgio Scalvini, namun menghadapi persaingan berat dari Manchester United. Menurut FC Internews, ada beberapa alasan mengapa Scalvini terus menjadi incaran Inter. Yang pertama dan terpenting tentu saja adalah kualitas pemain berusia 19 tahun itu di lapangan, dengan telah menjadi salah satu bek muda yang luar biasa, tidak hanya di Serie A, tetapi juga di seluruh Eropa. Selain itu, Scalvini memiliki profil yang tepat untuk menyesuaikan diri di Inter. Pemain internasional Italia tersebut sudah bermain dalam formasi 3 bek di Atalanta. Keserbagunaan posisi Scalvini telah menjadi aspek kunci baginya untuk menjadi pemain utama di starting 11 Ladia. Fakta bahwa Scalvini adalah orang Italia merupakan hal lain yang menguntungkannya, di mana pemain seperti Nicolo Barella, Federico Di Marco dan Alessandro Bastoni sudah menjadi pemain kunci di Inter.
Nerazzurri juga ingin menambahkan Scalvini ke daftar tersebut untuk menjadi penerus pemain senior seperti Matteo Darmian dan Francesco Acerbi. Namun harga Scalvini akan selalu menjadi masalah bagi Inter, mengingat Atalanta menginginkan setidaknya 40 juta euro untuk sang pemain. Selain itu, Manchester United juga telah bergabung dengan daftar klub yang ingin merekrut Scalvini. Fakta bahwa Setan Merah tidak ragu-ragu mengeluarkan biaya besar untuk mengontrak Rasmus Højlund di musim panas bukanlah pertanda baik bagi Inter. Hal tersebut tentu akan menyebabkan perang penawaran yang nyata bagi Scalvini, dan jika itu terjadi maka Inter pasti akan kesulitan mendapatkan Scalvini. Inter Milan hanya akan merekrut satu pemain pada jendela transfer Januari mendatang. Menurut Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa bulan Januari akan menjadi bulan yang tenang, meskipun seorang striker lagi mungkin akan didatangkan. Pelatih Inter Simone Inzaghi tidak terlalu berniat mencari pemain baru di jendela transfer berikutnya. Sang pelatih dikabarkan sudah cukup puas dengan skuadnya saat ini, dan tidak banyak yang ingin dia lakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ia miliki. Manajemen klub juga merasa bahwa mereka telah memiliki apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, Inter akan menunggu hingga musim panas mendatang untuk melakukan intervensi. Namun bukan berarti tidak akan ada satupun perekrutan di bulan Januari, di mana hal itu akan mengarah pada penambahan satu striker lagi. Seperti diketahui, cedera paha yang dialami Marko Arnautovic telah menimbulkan keraguan terhadap keberlanjutan pemain Austria tersebut. Dengan demikian, Mehdi Taremi dari Porto menjadi nama yang paling banyak disebutkan dalam hal ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sedang membawa pasukannya berada di jalur yang kuat untuk memenangkan gelar Serie A dalam 10 pertandingan pertama musim ini. Menurut Gazzetta dello Sport, yang menyoroti bagaimana rekor awal Inter yang luar biasa dapat menjadi landasan bagi Inzaghi untuk akhirnya memenangkan Scudetto. Inzaghi telah mencapai banyak hal sejauh ini selama berada di Inter, namun satu hal yang gagal dilakukan oleh pelatih berusia 47 tahun itu adalah memenangkan gelar Liga. Yang jelas, gelar Scudetto akan menjadi prioritas nomor satu musim ini bagi sang pelatih. Masalah utama bagi Inzaghi dan Inter dalam beberapa musim terakhir adalah awal yang tidak menentu. Pada musim pertama Inzaghi, Inter mengumpulkan 21 poin dalam 10 pertandingan. Jumlah ini mungkin tidak terlalu buruk, namun itu tidak cukup untuk menjadikan Inter sebagai juara di akhir musim. Kemudian pada musim lalu, Nerazzurri mengawali kampanye dengan hanya meraih 16 poin dari 10 pertandingan pertama mereka. Artinya, meski ada beberapa periode positif di akhir musim, tetapi faktanya pasukan Simone Inzaghi tidak terlihat mampu mengejar sang juara Napoli. Dan kali ini, Inter berada di puncak klasemen setelah 10 pertandingan, di mana jalan yang harus ditempuh Inzaghi dan Inter tentu masih sangat panjang. Namun untuk pertama kalinya, Nerazzurri tampak benar-benar berada dalam posisi yang kuat pada tahap ini. Koleksi 25 poin dari 10 pertandingan tentu bisa menjadi platform yang mereka butuhkan untuk membangun dan memenangkan gelar musim ini. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez dikabarkan sangat bahagia dan ingin bertahan di klub seumur hidup. Menurut Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa pernyataan pemain Argentina itu dalam acara Ballon d'Or kemarin begitu tulus, dengan menegaskan dirinya tidak tertarik bergabung bersama Real Madrid. Seperti diketahui, ada 1 atau 2 hubungan transfer antara kapten Inter tersebut dan Los Blancos dalam beberapa bulan terakhir. Real Madrid bukanlah satu-satunya tim yang menunjukkan minat terhadap tanda tangan sang striker. Raksasa Liga Premier Arsenal, Manchester United dan Tottenham Hotspur semuanya telah mengincar Lautaro dalam beberapa waktu terakhir. Barcelona dan Manchester City juga mengejar sang striker selama berada di Inter, namun dirinya selalu menolak minat dari klub-klub besar tersebut. Lautaro lebih memprioritaskan untuk tetap bertahan di klub, dan itulah yang selalu dia tunjukkan dengan apa yang dia katakan. Laporan mencatat, El Toro bersikap jujur saat mengatakan ingin bertahan di Inter dan berharap melakukannya seumur hidup.
Lautaro telah menjadikan dirinya pemain kunci bagi Inter selama 5 musim dan terus bertambah bersama Nerazzurri. Sang kapten menjadi pencetak gol terbanyak Inter dalam 2 musim terakhir, dan sekarang dirinya sedang dalam perjalanan untuk menjadikannya 3 musim secara beruntun. Lautaro juga saat ini berada dalam posisi yang kuat untuk menyelesaikan musim sebagai top skor Serie A secara keseluruhan. Dengan demikian, Inter berniat untuk mengunci masa depan Lautaro, di mana kontraknya saat ini akan habis pada akhir Juni 2026. Kemudian dari sudut pandang pemain, sang kapten juga ingin memperpanjang kontrak demi bisa bertahan di Inter dalam waktu yang lama.